mengakui Sinteyong benar-benar mengejutkan determinasi timnas Indonesia tak terbantahkan. Di informasi bola yang selanjutnya, beda Justin Hubner dengan bek timnas Indonesia lain dianggap mirip Sergio Ramos. Dan yang terakhir, inilah komentar berkelas Dendi Sulistiawan soal penambahan striker naturalisasi timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Sinteyong kembali mencuri perhatian Vietnam. Keyakinan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 cukup membuat negeri naga biru itu terkejut. Baru-baru ini Sinteyong sesumbar keyakinan besar mampu membawa timnas Indonesia berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia itu meyakini skuad Garuda mampu melenggang ke tahap akhir Piala Dunia 2026. Selain itu, Sinteyong juga optimistis timnas Indonesia mampu menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 nanti. Kami sedang membangun tim dengan baik seperti yang kami harapkan. Ya, untuk kualifikasi Piala Dunia, tim juga sudah melewati babak playoff dan kini melaju ke babak kedua kualifikasi. Grup kami ini terdiri dari Irak, Vietnam, dan Filipina. Dan saya yakin kami bisa bersaing dengan percaya diri dan melaju ke babak final pada tahap ini. Di Piala Asia AFC Qatar 2023, tidak mudah menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia menjadi tim dengan peringkat terbawah di antara finalis Piala Asia. Akan ada banyak bagian yang sulit, tapi tujuan kami adalah melaju ke babak 16 besar. Harapan saya ya, kami bisa melaju ke babak kualifikasi final. Saya yakin sekitar 70-80% mungkin. Saya kira kami juga punya peluang 5-5 untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia, kata Sinteyong. Ya, tak disangka ucapan penuh keyakinan Sinteyong itu mendapatkan respon cukup menarik dari salah satu media Vietnam. Detau247.vn secara langsung mengakui kualitas Sinteyong yang sebagai pelatih berkelas yang mampu memberikan banyak kejutan. Sinteyong menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain naturalisasi yang siap membela timnas Indonesia. Kondisi berbahaya untuk Vietnam. Pelatih Sinteyong dengan percaya diri menegaskan jika timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menunjukkan determinasi tinggi pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya akan berlangsung pada November mendatang berhadapan dengan lawan-lawan di grup F seperti Vietnam, Irak, dan Filipina. Dan dalam wawancara bersama media Korea baru-baru ini, Sinteyong melontarkan pernyataan yang mengejutkan mengenai kekuatan timnas Indonesia. Selain itu, peluang timnas Indonesia bertahan di turnamen tersebut. Sinteyong tentu berhati-hati saat dihadapkan lawan di fase grup Piala Asia 2023. Tetapi ia tetap yakin jika timnas Indonesia bakal jadi kuda hitam turnamen nanti. Ya, memang tak bisa dipungkiri. Baru-baru ini timnas Indonesia memang diperkuat para pemain naturalisasi berkualitas. Mulai dari Sandy Wallace, Rafael Struijk, dan juga Elkan Baggett. Tulis Detau247.vn. Dan di informasi selanjutnya, proses naturalisasi Justin Hubner bakal segera rampung. Sang pemain akan menambah stok pemain bertahan untuk timnas Indonesia. Ya, meski skuad Garuda sejatinya sudah memiliki banyak stok pemain bertahan mumpuni, kehadiran Justin Hubner dianggap bakal memberikan warna yang berbeda. Hal itu salah satunya disampaikan komentator sepak bola kenamaan tanah air, Bung Binder. Dia menyampaikan Justin Hubner punya kelebihan tersendiri. Dalam kanal YouTube-nya, Bung Binder menjelaskan bahwa Justin Hubner memiliki karakter layaknya legenda timnas Spanyol Sergio Ramos. Bukan karena suka berkelahi, melainkan sikap sang pemain yang dinilai tidak dikenal takut dan punya kemauan untuk berduel dengan lawan-lawannya. Justin Hubner adalah pemain yang punya nyali, bukan untuk berantem ya, tapi punya nyali untuk melakukan pressing, untuk berduel dengan para pemain tim lawan dalam urusan merebut bola, kata Bung Binder. Dia juga punya keberanian dalam membangun serangan bagi timnya. Padahal posisinya adalah bek tengah loh, ujarnya. Nah, pernyataan Bung Binder itu didasari dari penampilan Justin Hubner saat membela timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba di Eropa sebelum Piala Dunia U20 2023
batal digelar di tanah air. Saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Slovakia U20, Justin Hubner dinilai tampil garang meski disayangkan karena akhirnya diberi kartu merah oleh wasit usai melakukan pelanggaran keras di penghujung laga. Menurut saya, kemungkinan Justin Hubner akan menjadi Sergio Ramosnya Indonesia. Saya sudah melihat cara bermain dia, sekilas permainannya memang mirip seperti Sergio Ramos, kata Bung Binder. Ya, PSSI sendiri mengumumkan proses naturalisasi Justin Hubner yang sempat mandek ternyata tetap dilanjutkan dan kini masuki tahap akhir. Bek tengah milik Wolverhampton Wanderers U21 itu tinggal menunggu keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian melakukan sumpah WNI. Komentar berkelas Dendi Sulistiawan soal penambahan striker naturalisasi timnas Indonesia. Dia mengaku tak gentar dan siap bersaing. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana menambah amunisi naturalisasi di sektor gelandang dan juga penyerang. Namun pria yang juga menjadi Menteri BUMN ini masih enggan menyebut nama. Ada 2 nama lagi yang kita bicarakan, 1 penyerang dan 1 pemain tengah. Ya tunggu dulu tapi ya, saya nggak bisa bocorin sebelum kesepakatan lah. Kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, kata Erick Thohir. Hal ini terdengar seperti ancaman bagi para pemain lokal sebab bukan tak mungkin sang pelatih Sinteyong mengorbankan penyerang lain untuk mematuhi regulasi jumlah pemain dalam sebuah kompetisi. Bukannya gentar, Dendi justru menyambut positif rencana PSSI yang akan menaturalisasi striker. Menurutnya kehadiran pemain naturalisasi ini membuat dirinya dan rekan-rekannya semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas permainan. Sebenarnya kalau saya pribadi bagus juga ya untuk kita menaturalisasi pemain keturunan. Secara pemain lokal punya motivasi juga lebih nantinya, kata Dendi. Dendi pun siap bersaing secara sehat dengan siapapun pemain naturalisasi yang dipilih oleh Sinteyong dalam skuad asuhannya. Kehadiran pemain naturalisasi dinilai tidak menjadi masalah bagi para penyerang yang sudah ada. Jadi bersaing secara sehat lah, kita selalu siap siapa saja yang dipilih sebagai pelatih, kata pemain Bayangkara Presisi Indonesia FC itu. Selama ini Dendi juga sudah lebih dulu bersaing dengan pemain keturunan yang sudah ada di pos lini depan timnas Indonesia, yakni Rafael Struijk, dan meski sudah ada pemain Ado Den Haag tersebut, terbukti Dendi tidak kesulitan mendapatkan menit bermain di tim Merah Putih. Dendi juga pun akan kembali beraksi membela timnas Indonesia dan pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Irak dan juga Filipina.